Selamat datang kembali di Sains dan Kamu. Ketika kamu berjalan di hutan, seekor ular muncul dari semak-semak kering dan menggigit bagian atas pergelangan kakimu. Sial sekali. Tenang, detak jantung dan tekanan darahmu harus tetap rendah untuk memperlambat penyebaran bisa. Lepaskan sepatu dan kaos kakimu. Sekarang, kamu harus mencari tahu apakah gigitan itu berasal dari ular berbisa atau tidak. Jika kamu melihat dua luka tusuk yang dalam di kakimu, itu berasal dari taring ular berbisa. Pada gigitan ular tidak berbisa, kamu akan melihat bekas gigi tajam kecil berbentuk U. Ada sekitar 600 spesies ular berbisa, dan kamu harus waspada terhadap beludak dan kobra. Keduanya memiliki jenis bisa berbeda dan butuh pengobatan berbeda. Jika kamu digigit beludak, jangan tekan lukamu. Menahan bisa di satu area dapat memperburuk kerusakan jaringan, maka kamu harus bergegas pergi ke rumah sakit terdekat untuk diobati. Jika digigit kobra, kamu harus mengikat area gigitan dengan perban agar bisa tidak menyebar ke tubuhmu. Perhatikan orang yang digigit untuk memastikan mereka bernafas. Ya, bisa kobra dapat melumpuhkan diafragma. Jangan mengeluarkan bisa dengan mengisapnya. Bisa itu mengalir cepat ke dalam sistem seseorang sehingga kamu tidak akan mendapat apa-apa. Lihat baik-baik ular itu dan kalau bisa, foto ia agar bisa ditunjukkan kepada staf medis. Coba ambil foto dengan komposisi bagus. Beralih dari ular ke alergi. Sebagian besar orang merespons alergen dengan hidung beringus atau bersin-bersin. Tapi yang lain memiliki respons yang jauh lebih rumit. Ruam gatal mungkin menjadi tanda reaksi alergi. Itu mungkin mirip dermatitis dan bisa muncul 1 minggu setelah terekspos ke penyebab alergi. Ada kasus langka beberapa tahun lalu. Seseorang memakai behel untuk kali pertama. Setelah 1 pekan, dia mengalami ruam gatal di bawah pergelangan tangan untuk arlojinya dan perut. Ternyata, dia alergi terhadap nikel dalam behel. Jika kulitmu melepuh setelah diam di bawah matahari selama 1-2 jam, itu mungkin bukan luka bakar matahari, tapi reaksi alergi. Kamu juga memiliki kulit kemerahan, benjolan kecil dan bersisik. Saat itu terjadi, cepat pergi ke IGD. Para ahli akan menjalankan tes dan memberimu saran untuk penanganan selanjutnya. Terkadang, obat-obatan bisa menjadi penyebabnya juga, atau buah seperti jeruk nipis dan lobak. Jika kamu alergi terhadap serbuk sari, menjauhlah dari buah dan sayuran. Beberapa sayur dan buah memiliki protein seperti yang ada pada serbuk sari, dan sistem imunmu meresponsnya sebagai serbuk sari sungguhan. Itu bisa memicu gejala alergi yang sama seperti gatal-gatal, pembengkakan mulut, wajah, dan inti tubuh. Kamu terjebak di mobil saat badai musim dingin. Di luar sangat dingin dan kamu mulai menggigil. Itu bagus. Saat suhu jatuh di bawah level nyaman, tubuh mulai bergetar. Ini mendorong produksi panas permukaan tubuh sebesar 500%. Tapi menggigil hanya bisa menghangatkanmu sebentar. Setelah beberapa saat, ototmu akan lelah dan berhenti berkontraksi. Jika seseorang tiba-tiba berhenti gemetar, lelah dan ingin tidur, cepat ambil tindakan. Bawa dia ke dalam ruangan, lepas baju basahnya, gosok tangan dan kakinya, balut dia dengan selimut dan cari kompres hangat dan kering untuk diletakkan di dada, leher, atau perut bagian bawahnya. Jangan pernah meletakkan kompres hangat di bagian lengan atau kaki. Panas yang tiba-tiba akan mendorong darah dingin kembali ke jantung, otak, dan paru-paru sehingga menyebabkan suhu inti tubuh menurun. Saat kamu menyetir di jalan kosong, kamu mendengar siaran radio darurat tentang cuaca. Pengawasan tornado di daerahmu berarti akan terjadi tornado. Tapi peringatan tornado berarti tornado telah muncul di radar atau terlihat orang. Kamu harus waspada terhadap hujan es. Ia muncul saat udara yang bergerak ke atas dalam hujan badai mendorong hujan ke dalam awan tebal dan membeku. Tapi saat tornado mendekat, hujan es bisa turun tanpa hujan. Lalu semuanya hening. Udara menjadi sunyi dan tak ada angin. Tiba-tiba, kamu melihat awan bergerak cepat dalam pola memutar atau menuju langit. Kamu akan mendengar suara air terjun keras yang akan berubah menjadi gemuruh saat tornado mendekat. Itu akan mirip dengan suara kereta api dan jet. Puing akan berjatuhan dan awan berbentuk corong akan mulai berputar, menarik ranting dan membuatnya mengapung. Jika tidak bergerak ke kiri atau kanan, tornado mungkin saja menghampirimu, dan kamu tidak akan sadar sampai sudah terlalu dekat. Cari naungan. Saat bersantai menonton TV di rumah, kamu mendengar suara desing seram. Itu seperti suara besutan angin yang lembut, tapi kamu memastikan tidak ada apa-apa di sana setelah memeriksa semua pintu. Keesokan harinya, kamu merasakan tekanan di dada dan itu semakin parah setiap harinya. Lalu, sakit dada diikuti dengan perasaan lelah yang teramat sangat. Kamu pasti berpikir ada masalah dengan tubuhmu, tapi masalah sebenarnya adalah rumahmu.
kamu mungkin keracunan karbon monoksida. Saat gas ini memenuhi rumahmu, ia menumpuk di aliran darah dan menggantikan oksigen di tubuhmu. Keracunan juga bisa menyebabkan sakit kepala, mual, dan linglung. Dalam kasus seperti ini, larilah keluar untuk menghirup udara segar dan panggil ambulans. Selain itu, pasang detektor karbon monoksida di lorong atau area kamu tidur. Periksa baterainya 2 kali sehari. Saat alarm itu menyala, keluarlah dan kamu tahu harus menghubungi siapa. Kamu berseluncur es. Es di danau tampak lebih tebal daripada biasanya. Dan kamu mendengar suara retakan. Lalu kamu terjatuh ke air dingin. Pertama, tubuhmu akan terkejut karena perubahan suhu yang tiba-tiba. Jangan khawatir, itu akan berlalu setelah 1-3 menit. Sekarang, kamu harus mencari es yang kukuh dan berpegangan ke sana. Jangan mencoba memanjatnya. Letakkan saja lenganmu ke sana. Tendangkan kakimu dan dorong es itu ke depan. Itu akan membantumu menyeret tubuh ke atas es. Begitu kamu ada di lapisan es, jangan berdiri. Jika kamu berdiri, bobotmu akan berpusat pada area es lebih kecil dan es akan pecah lagi. Terus berguling sampai kamu berada di tanah yang lebih stabil. Bagaimana jika kamu harus memecahkan jendela mobil yang panas? Jendela mobil memiliki lapisan bahan yang bisa tahan gaya. Ini yang perlu kamu lakukan. Hindari jendela belakang atau kaca depan mobil. Itu lebih sulit dipecahkan. Pecahkan jendela sisi penumpang dan pengemudi. Jika kamu punya palu, jangan pukul kaca di tengah. Pecahkan bagian sudut tempat kaca mudah pecah. Jika jendelanya tidak pecah dengan palu, obeng, atau benda apapun yang kamu punya, cari batu lancip. Jika itu juga tak berhasil, sebaiknya gunakan busi mobil. Buka kap mesin, tarik businya, pecahkan penutup porselennya, dan lempar pecahan keramiknya ke jendela. Di tengah musim panas, dan kamu berlibur ke pesisir Pasifik, tiba-tiba kamu merasakan gempa kuat. Ini bisa menjadi tanda peringatan pertama tsunami mendekat, atau itu bisa memicu gelombang besar dari ribuan kilometer. Tapi ada tanda-tanda lain tsunami mendekat. Salah satunya adalah perubahan ketinggian air, pasang atau surut. Jika kamu melihat laut surut dengan cepat dan dasar laut terlihat, kamu harus lari setidaknya 30,5 meter di atas permukaan laut dan 1,6 km di darat. Banyak ahli berkata, begitu air laut mulai surut, kamu punya 5 menit untuk evakuasi sebelum gelombang besar menyapu. Ingat, ini semua tentang sains dan kamu. Oke, kamu sedang jatuh dari tebing. Entah bagaimana, kamu tidak tahu kalau dia punya pacar. Aduh, sialnya dirimu. Saatnya mencari solusi untuk masalahmu saat ini. Cobalah meraih apapun yang kamu lihat saat jatuh, entah itu semak, pohon, ataupun batu. Dengan begini, kamu membagi jarak jatuh yang tinggi menjadi beberapa jarak jatuh yang lebih pendek. Dengan tiap sanggahan baru, dampaknya di bawah akan berkurang. Jika dampaknya lumayan banyak terserap, artinya kesempatanmu untuk jatuh dengan selamat menjadi lebih tinggi. Dan kesempatan lain untuk cinta, tapi tidak dengan gadis tadi. Sama halnya jika kamu jatuh dari jendela gedung. Cobalah mencari pegangan pada apapun dalam perjalananmu ke bawah. Pegangan ini mungkin tidak akan menghentikanmu, tapi setidaknya kamu punya sejumlah interval jatuh untuk membantu menurunkan kecepatanmu. Kanopi di bawah bisa menjadi penyelamat terbaikmu, tak peduli apakah bahannya terbuat dari plastik ataupun kaca. Ujung-ujungnya masih tetap akan sakit, tapi nyawamu tetap selamat. Mungkin. Kamu juga perlu sedikit menekuk lutut. Jika ditekuk, kakimu akan menyentuh tanah secara bersamaan dan konsekuensinya tidak akan terlalu parah. Saran lain yang aku punya adalah, kapanpun kamu sampai bawah, cobalah mendarat menggunakan ujung jari kaki dan jangan pernah mendarat dengan kaki lurus yang terkunci. Jangan lupa untuk menutupi kepalamu menggunakan lengan. Dengan begini, kamu tidak akan terbentur, tidak peduli kamu akan mendarat di beton ataupun di genangan lumpur. Pasir isap tidak seberbahaya yang ditampilkan di film. Jika kamu terjebak dalam pasir isap, aduh, sialnya dirimu. Pertama, tetaplah tenang. Maka kamu tidak akan tenggelam lebih dari sepinggang. Singkirkan apapun yang membuatmu lebih berat, seperti sepatu, tas, dan bahkan pakaian. Goyangkan kakimu untuk menciptakan ruang bagi air. Ruang ini akan membantumu untuk keluar. Lenganmu harus selalu terangkat. Cobalah mengapung, tapi bukan menggunakan perut. Berjalanlah mundur dengan langkah kecil. Langkah besar akan lebih berat, sehingga butuh waktu lebih lama untuk keluar. Saat kamu sampai di permukaan padat, silakan berguling ke belakang dari pasir isap itu.
Bertahan dari serangan hewan liar mungkin menantang, tapi bertahan dari kerumunan orang juga tidak kalah berbahaya. Kerumunan mungkin bergerak layaknya cairan, sehingga tidak membiarkanmu keluar dengan mudah. Jika kamu terjebak di antara ratusan orang, aduh, sialnya dirimu. Aturan nomor 1 adalah jangan berhenti. Berhenti adalah cara tercepat untuk jatuh. Jika kamu benar-benar sampai jatuh, buatlah kantong udara. Lenganmu harus diletakkan di atas wajah dan dadamu dalam posisi memeluk. Jika kamu berhasil tetap berdiri tegak, segera setelah kamu merasakan gelombang manusia datang, bergeraklah bersama mereka dan menyamping di saat bersamaan. Jika kamu tersesat di alam liar dan ingin memancing, kamu bisa menggunakan tap minuman kaleng. Bentuk menjadi kail, potong miring, dan kikis logamnya agar terlihat seperti kail sungguhan. Yang terpenting, buatlah ujung yang tajam. Kaleng juga bisa menjadi kompor darurat. Ambil kaleng minuman dan buatlah lubang dari samping. Masukkan kayu bakar ke dalamnya dan bakar. Kamu bisa menggoreng telur di atasnya. Benang gigi bisa sangat berguna untuk bertahan hidup di alam liar. Pertama, gunakan sebagai tali pancing bersama dengan kail tap kaleng tadi. Benang gigi juga bisa digunakan sebagai tali jemuran yang dibentangkan di antara dua pohon. Meski tipis, satu untai benang gigi dapat menahan hingga 2,2 kg. Kamu bisa membuat tombak dengan mengikat dahan panjang dan pisau menggunakan benang gigi ini. Benang gigi juga lumayan mudah terbakar, jadi jika kamu tidak punya kayu bakar untuk membakar kayu yang lebih besar, cobalah bakar sejumlah benang gigi. Selain itu, benang gigi juga bisa menjadi tali sepatu darurat yang kuat. Botol plastik biasa bisa menjadi tali yang sangat kuat jika kamu punya pisau yang tajam. Pertama, kamu perlu menemukan dahan kecil. Diameternya harus kurang lebih sama dengan botolmu. Buat irisan di tengah dahan, kemudian potong sedikit bagian dari dahan ini dengan ukuran cukup besar hingga bilah pisaumu bisa muat ke dalamnya. Potong leher atau bagian bawah botolmu dan buat potongan kecil di tepinya. Lebarnya tergantung lebar tali yang kamu inginkan. Taruh tepi botol di dalam celah tengah dan letakkan pisau di lekukan yang kamu buat dengan mata pisau mengarah ke celah. Mulailah tarik botolmu secara perlahan melewati celah ini, kamu akan melihat botolmu berputar. Saat berputar, pisaumu akan memotongnya menjadi tali. Kamu bisa memakainya untuk membangun gubuk karena bisa dipakai untuk mengikat dahan dan ranting dengan sangat baik. Nah, manusia bisa bertahan hidup beberapa hari tanpa makanan, tapi tidak mungkin kita bisa bertahan hidup tanpa air. Air di alam liar terkadang nikmat, tapi jika merasa air itu tidak layak diminum, kamu mungkin memerlukan filter air darurat. Mulailah dengan membuat api. Air mendidih mungkin tidak cukup, jadi segera setelah abu apimu dingin, tumbuklah hingga menjadi bubuk. Jangan menggunakan arang yang kamu temukan secara asal di hutan, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian, kamu membutuhkan botol plastik, potong bagian bawahnya, dan buat lubang di tutupnya. Balikan, masukkan sedikit arang, 8 cm sudah cukup, dan tuangkan air melewatinya. Air yang menetes ini siap untuk diminum. Untuk menangkap sisa arang, bungkus tutup botolmu menggunakan selembar kain bersih untuk penyaringan ekstra. Oke, perutmu mulai keroncongan dan kamu mungkin perlu menyalakan api. Sayangnya, kamu tidak punya korek api kayu ataupun gas. Kosongkan kantongmu untuk memeriksa apakah kamu bisa membuat penyulut api darurat. Jika kamu punya baterai, mungkin baterai dari senter dan pembungkus permen karet, itu sudah cukup. Kamu perlu memotong selembar tipis pembungkus foil, tapi cukup panjang untuk menghubungkan kedua ujung baterai. Bagian tengah lembaran ini harus lebih ramping daripada ujungnya. Mendekatlah ke tumpukan rumput kering, ranting kayu kecil, atau bahkan kertas, apapun yang mau kamu gunakan untuk menyalakan api. Lembaran foil ini akan terbakar dalam beberapa detik dan membakar bahan yang kamu siapkan. Nyamuk sangatlah menyebalkan, dan di hutan jumlahnya banyak sekali. Kamu bisa membuat pengusir nyamuk sendiri untuk mengusir serangga berdengung ini. Yang kamu butuhkan hanyalah jeruk, lemon, atau buah sitrus lainnya yang mengandung minyak esensial. Kupas lemonmu dan gosok kulitnya langsung ke kulitmu, remas sedikit sebelumnya untuk mengeluarkan minyak esensial yang kamu butuhkan itu. Salah satu cara yang lebih berguna untuk mencegah gigitan nyamuk adalah menambahkan sejumlah kulit jeruk ke api unggunmu. Saat terbakar, minyak esensial ini akan terlepas dan menakuti serangga penghisap darah ini.
Jika kamu ingin mengirim sinyal tanda kamu tersesat dan butuh bantuan darurat, tutupi 3 api kecil menggunakan tanaman hijau seperti rumput dan tutupi lagi dengan kain basah. Kepulan asap putih besar akan terbentuk, 3 kepulan berturut-turut berarti darurat. Dengan menambahkan sedikit minyak ke apimu, akan mengubah asapnya menjadi hitam. Jika kamu tidak punya minyak, gunakan kulit kayu sebagai gantinya. Ingat, makin tinggi tempatmu menyalakan api, artinya makin baik. Jadi, naiklah ke area yang mudah terlihat. Jika seseorang mengikat kedua tanganmu, aduh, sialnya dirimu. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggerakkan pergelangan tangan untuk melonggarkan ikatannya. Biasanya, tali dapat dipotong dengan gesekan ke benda keras yang tajam. Jika kamu diikat menggunakan zip tie, coba saja memutuskannya. Kepalkan tanganmu, tekan buku jari kedua tangan, angkat tangan ke atas kepala, lalu turunkan dengan tajam. Tekanannya akan mematahkan zip tie ini. Kamu juga bisa mencoba melepaskan diri dari ikatan zip tie. Pertama, kepalkan tanganmu, pergelangan tanganmu akan membesar seperti ini sehingga memperlebar ikatan. Saat tanganmu dilemaskan lagi, ikatannya akan mengendur sehingga kamu bisa melepaskan diri. Selotip bisa dikunyah atau jika dibasahkan, selotip akan menjadi lebih lembut dan lebih mudah dilepas. Kamu bahkan bisa membasahinya menggunakan air liurmu. Menyeberangi arus air mungkin lebih berbahaya daripada kelihatannya. Saat menyeberang, pilihlah bagian yang lurus dan lebar. Sebelum masuk ke air, periksa apakah arusnya tidak terlalu cepat. Lempar ranting ke dalamnya, dan jika bergerak lebih cepat daripada kecepatan berjalan rata-ratamu, pertimbangkanlah untuk menyeberang di lokasi berbeda. Atau, kamu juga bisa mencari perahu yang ada di dekatmu. Untuk apa repot-repot berenang? Akhirnya kamu berhasil. Setelah melewati pelatihan, kamu siap melakukan terjun payung pertamamu. Dengan penuh percaya diri, kamu meraih pintu pesawat di ketinggian 12.000 kaki. Kamu melangkah keluar memasuki udara, tapi di detik terakhir, kamu mendengar instruktur meneriakkan sesuatu. Maaf, aku belum ngecek parasutnya. Kamu nggak bisa mendengar apa katanya saat terjun menjauhi pesawat, tapi kamu melihat wajahnya sangat khawatir. Kayak ada yang nggak beres nih. Kamu tarik tuas untuk melepas parasut, tapi kok nggak mau mengembang dengan benar sih? Malah membuka dalam gumpalan besar. Dan sekarang kamu muter-muter makin cepat. Kamu merasa pusing, tapi harus mengontrol emosimu. Tiap detik sangat penting, dan dari ketinggian ini, waktumu untuk bertindak kurang dari 1 menit. Kamu membentuk formasi bowman dengan merentang tubuh dan lengan serta kaki membentuk huruf X. Ini menciptakan lebih banyak hambatan, jadi kamu agak stabil. Hei, parasut ini kan juga hambatan. Sekarang kamu jadi sempat meraih parasut cadangan daruratmu. Masih pusing karena putaran tadi? Kamu coba mengingat di mana letaknya. Kamu meraih tali yang kamu anggap benar dan menariknya dengan kuat. Ya ampun, itu tali kaki. Kamu melonggarkan kontainer di punggung dan sekarang kamu meluncur. Ini bukan hari mujurmu. Kamu bertahan dan mengeratkan tali kaki. Ah iya, kamu ingat lagi prosedur keselamatan itu. Langkah pertama, lepaskan parasut utama dengan gagang merah. Beres, sekarang kamu terjun bebas lagi. Langkah kedua, cari tuas ripcord silver untuk membuka parasut cadangan. Buruan, daratan makin dekat. Mana tuasnya? Ups, ini dia. Ada di dada kirimu. Kamu tarik tuas itu dengan keras. Bluk! Parasut melesat keluar dan mengembang serta menghantam rem saat kamu turun. Sekarang kamu lega, bikin sesak napas, jantung berdebar-debar. Oh, tentu. Akhirnya kamu bisa menikmati pemandangan selama sekitar 10 detik sebelum mendarat di tanah dengan lembut. Kaki lebih dulu. Hei, kayaknya seru ya. Aku ikut dong. Di hari lain, seperti biasanya, alih-alih lewat tangga, kamu memakai lift. Peluang lift jatuh adalah 1/10 juta. Kamu lebih mungkin disambar petir 10 kali lebih sering. Tapi hari ini, kamu di dalam lift sial itu. Saat kamu bergerak turun dari lantai 5, sistem katrolnya gagal, sebuah kabel putus dan lift mulai jatuh. Kamu cepat-cepat berbaring telentang dengan satu lengan melingkari kepala untuk melindunginya dari benturan dan lengan yang lain di depan wajahmu untuk melindungimu dari benda yang mungkin jatuh menimpa. Kamu meluruskan kaki, dalam beberapa detik saja kamu siap menghadapi benturan. Lift jatuh dan puing-puing dari atas runtuh di sekitarmu. Bagus sekali, kamu berhasil mencegah cedera.
Tapi, apa benturan mungkin dihindari dengan melompat? Coba pikir dulu. Kalau kamu melompat terlalu awal, benturanmu akan lebih parah karena kecepatanmu akan bertambah ketika turun. Dan kalau kamu terlambat lompat, kecepatan lompatan ke atas bisa bikin kepalamu terbentur saat lift berhenti. Kamu harus melompat di momen yang pas agar kecepatannya efektif. Karena kamu nggak bisa melihat menembus baja, ya lupain aja deh. Lebih baik pakai metode berbaring. Semoga berhasil ya. Kamu berkendara santai ke tempat kerja, melewati jembatan yang sama seperti hari-hari lain. Hari ini lalu lintas lebih padat dari biasanya dan kamu terjebak kemacetan. Jembatan mulai berderit, sayangnya jembatan yang salah struktur kemungkinan bisa runtuh karena kelebihan beban. Dan di sanalah kamu berada. Ketika jembatan runtuh ke sungai, mobilmu terapung di atas air. Air pelan-pelan naik di sekitarmu saat mobil mulai tenggelam. Kamu mencoba tetap tenang dan menarik napas dalam. Kamu punya waktu 2 menit sebelum mobilmu tenggelam seluruhnya. Kamu harus bertindak cepat dan menurunkan kaca jendela. Saat melepas sabuk pengaman, kamu melihat air sudah naik ke atas jendela. Kamu mencoba turunkan kaca jendela, tapi macet karena tekanan. Kamu telah kehilangan kesempatan. Kamu tenggelam lebih dalam dan berpikir untuk membuka lagi pintu mobil. Lebih baik jangan. Ini bisa bikin kendaraanmu tenggelam makin cepat. Selain itu, akan lebih berbahaya untuk keluar. Mobil menghantam dasar sungai dan air perlahan-lahan masuk. Kamu mencoba membuka pintu, tapi tekanan begitu kuat. Pintu nggak bisa bergerak. Kamu memikirkan air yang masuk. Mungkin kalau kamu tunggu sampai air di dalam cukup banyak, tekanannya bisa diatur. Jadi, pintu bisa dibuka. Tapi dengan terbatasnya udara yang tersisa dan pintu yang masih nggak mau membuka, risikonya terlalu tinggi. Satu-satunya pilihanmu adalah memecahkan jendela. Kamu melakukannya dengan mudah karena tekanan air dan air mengalir masuk dengan cepat. Kamu menarik napas dalam untuk terakhir kalinya sambil berpegangan di bingkai jendela. Mobil terisi air dengan cepat dan tiba-tiba daya isap berhenti. Kamu menarik diri lewat jendela dan menaruh kakimu di atas mobil, mendorong naik dan berenang ke permukaan. Yeay, lain kali aku nggak usah nebeng deh sama kamu. Next, kamu lagi hiking di hutan dan nemu tempat sempurna untuk melihat matahari terbenam. Kamu memfotonya dan hasilnya bagus. Tapi tunggu, jalan kembali ke kemah ke arah mana ya? Hari makin gelap dan kamu nggak tahu gimana bisa sampai ke sini. Kamu cek ponselmu, di ponselmu ada peta, jadi kamu bakalan aman ya kan? Tapi kamu terlalu banyak memfoto alam sampai baterai ponselmu habis tuh. Kamu bisa bertahan sampai 3 jam tanpa tempat berteduh dalam cuaca buruk. Kamu bisa bertahan 3 hari tanpa minum dan sampai 3 minggu tanpa makanan. Kamu harus menyusun tindakan selanjutnya berdasarkan skala prioritas. Kamu menyandarkan tongkat besar ke pohon untuk menyangga atap. Lalu, kamu membangun 2 dinding di sisi-sisinya menjadi rangka yang kuat. Di hutan ada banyak daun dan kamu menutup atap dengan tumpukan daun untuk isolasi dan perlindungan. Di dalam, kamu bikin kasur daun yang bagus, kamu masuk dan menunggu sampai pagi, berharap bisa tidur dengan nyenyak. Kamu nggak bisa tidur nyenyak, tapi nggak bisa juga ninggalin ulasan di aplikasi pemesanan. Tugas berikutnya mencari air. Kamu ikuti tanah terbuka yang menurun dan akhirnya menemukan anak sungai. Air bersih, cek, dan kamu terus berjalan mengikuti aliran anak sungai, berharap akan membawamu ke sungai besar. Kemungkinan kamu akan menemukan orang dan tanda-tanda peradaban di sepanjang sungai besar. Berjam-jam berlalu dan perutmu mulai keroncongan. Kamu melihat sekeliling mencari makanan. Ada buah beri dan jamur, tapi kamu nggak familiar. Lebih baik jangan dimakan kalau kamu nggak yakin beracun atau enggak ya. Kamu ngecek di balik batang dan cabang kayu tua untuk mencari serangga. Ada beberapa ulat Hongkong yang bisa dimakan mentah. Beberapa serangga kalau dimasak bisa menjadi sumber utama zat besi, protein, dan vitamin B12. Kamu melihat ulat itu dan nafsu makanmu langsung hilang. Enggak dulu deh. Akhirnya anak sungai itu terhubung ke sungai besar dan di depannya ada jembatan. Jembatan yang masih berfungsi pula. Perjuanganmu berakhir, kamu buang serangga itu dan memulai petualangan baru. Mencari rumah makan. Yah, aku juga nggak mau deh kemah bareng kamu.
Kamu lagi jalan di sebuah ladang, angin makin kencang, dan gak jauh dari sana, sebuah tornado terbentuk. Kamu mulai lari menjauh, tapi gak berhasil sebab kecepatan tornado bisa sampai 96 km per jam. Yang bikin kamu khawatir bukan tornadonya, tapi pepohonan dan bangunan yang terbawa pusaran angin itu yang bikin semuanya menjadi berbahaya. Benda-benda itu berterbangan dengan kecepatan luar biasa ketika terbawa angin kencang yang bergerak sampai 480 km per jam. Kamu mencari tempat berlindung, tapi nggak ada. Satu-satunya kemungkinan cuma parit yang nggak dikelilingi pepohonan atau benda berbahaya lain. Kamu berbaring nyempil di parit dan melindungi kepalamu dengan jaket sambil memeganginya dengan lenganmu sebagai pelindung. Waktu berbaring dengan bunyi gemuruh di sekelilingmu, kamu merasa seperti berada di dalam mesin jet raksasa. Bunyi itu mengerikan, tapi syukurlah kamu nggak berada di jalur tornado. Kamu mendengar puing-puing kecil berdesingan di atas kepalamu dan banyak di antaranya membentur, bergedebukan di sekitarmu, tapi syukurlah nggak kena kamu. Semuanya menjadi tenang, kamu berbaring di sana mengatur napasmu, mencoba untuk tenang. Kamu belum bangkit karena yang terburuk mungkin belum terjadi. Tornado bisa berlangsung dari beberapa detik sampai 1 jam dan kamu nggak mau ambil risiko, lalu bertahan di parit selama sejam penuh. Tapi akhirnya, pas tornado sudah jelas berlalu, kamu kibaskan jaket dan pulang. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu kayaknya bawa sial ya. Jadi aku mau hapus kontak kamu aja deh, terus nge-unfriend kamu di medsos. Tapi nanti, abis aku keluar dari rumah sakit. Kamu sedang terbang di atas Samudra Pasifik ketika tiba-tiba badai menghantam pesawat, bikin pesawatmu berguncang. Pesawat pun mulai turun dan kamu kehilangan kendali. Kamu langsung memakai parasut, melontarkan diri dari pesawat dan mendarat di sebuah pulau. Untungnya cuma ada kamu di pesawat yang sedang mengangkut barang ke luar negeri itu. Dan untungnya lagi, badai nggak merusak parasutmu. Kamu melepaskan tali pengikat dan menuju ke tempat berlindung terdekat di bawah pohon palem. Kamu pun menunggu badai berakhir. Keesokan harinya, matahari bersinar dan ombak tampak indah dan bersahabat. Kamu bangun dan melihat sekeliling. Gak ada apa-apa selain hamparan air yang luas mengelilingimu dari segala arah. Tidak ada perahu, manusia, atau makhluk hidup lain di sekitarmu. Kamu menjelajahi pulau, mencoba menemukan apapun, kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu cari. Di salah satu sisi pulau kecil itu, kamu melihat besi-besi tua dan sisa-sisa pesawat terdampar di pantai. Kamu bergegas ke sana dan ingin tahu apakah ada sesuatu yang berguna. Sayang sekali semuanya hancur, namun ada satu kotak tertutup yang berhasil selamat. Kamu membukanya dan melihat puluhan gulungan lakban bertumpuk-tumpuk. Setelah menelusuri pulau, kamu kembali ke kemah sambil menyeret kotak lakban tadi. Kamu berusaha mencari tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, kamu mendapatkan titik terang. Ada beberapa tempat di pulau itu yang sulit diakses dan karena sepatumu rusak, kamu pun membuat sandal. Untuk melakukannya, kamu mengambil beberapa ranting dan mencoba menggunakan lakban untuk membuat sepasang sandal baru. Tapi setelah beberapa kali gagal, kamu hampir menyerah. Tapi kemudian, kamu menempelkan lakban pada potongan-potongan kulit pohon yang kira-kira seukuran kakimu. Inilah yang akan jadi sol sepatu barumu. Lakbannya halus dan tidak akan melukai kakimu. Setelah menambahkan beberapa cabang, kamu melilitkan lakban di sekitar kakimu dan voila! Kamu punya sandal lakban baru. Sekarang kamu bisa menjelajahi bagian berbatu di pulau ini tanpa melukai kakimu. Selagi berjalan di sepanjang pulau, kamu mulai merasakan hawa panas. Kamu melilitkan baju di kepala, namun itu tidak cukup untuk melindungimu. Kamu memakai lakban untuk membuat topi dengan bantuan dedaunan, kemudian kamu memakainya di kepala. Sekarang kamu aman. Setelah beberapa saat, kamu membawa kembali beberapa barang yang kamu temukan di sekitar pulau. Saat itulah kamu mulai merasa perutmu keroncongan. Di dekat karang berbatu, kamu melihat beberapa kepiting dan ikan yang besar dan lezat, tapi kamu gak bisa menangkapnya dengan tangan kosong.
Kamu mengambil ranting panjang, beberapa helai daun pohon palem, dan mengikat semuanya menjadi satu untuk membuat jaring. Kemudian kamu memakai lakban untuk memperkuatnya dan pergi ke karang. Kamu mengenakan sandal dan topi darurat tadi untuk melindungi kepalamu dan membawa jaring untuk menangkap ikan. Sejauh ini kamu baru pakai 2 gulungan lakban. Setelah beberapa saat, kamu berhasil menangkap beberapa ikan dan kepiting, lantas membawanya kembali ke kemah. Kamu membuat api dan mulai memanggang hasil tangkapanmu, duduk di atas batang kayu, tapi tempat duduk seperti itu nggak terlalu nyaman. Kamu pun mengambil lakban dan membuat tikar. Setelah makanan siap, kamu pun menyantapnya. Sekarang ada masalah lain nih, air. Nggak ada air tawar di sini. Tapi badai akan datang. Sementara itu kamu mengambil beberapa buah kelapa dan menyantap makanan penutup sambil minum airnya untuk menyegarkan diri. Kamu menyiapkan gubuk kecil dengan mengumpulkan ranting dan dedaunan dan merekatkannya agar air tidak merembes masuk ke dalam rumah barumu itu. Saat itu juga kamu membuat corong dari lakban untuk menampung air hujan. Begitu masuk ke dalam corong, air ditampung di kolam darurat yang juga terbuat dari lakban. Saat itu kamu telah menggunakan hampir setengah dari total gulungan lakban. Badai mulai datang dan kamu tetap di dalam gubuk tempat kamu duduk di atas tikar baru. Bosen ya rasanya? Jadi kamu membuat kursi dan meja dari lakban untuk membuat gubukmu lebih nyaman. Hujan mulai turun dan kamu melihat air menggenang di tempat penampungan yang kamu buat. Kamu segera meminumnya dengan menggunakan tempurung kelapa sebagai gelas. Gubukmu berhasil bertahan dari badai dan kamu pun tidur di atas tikar yang nyaman. Keesokan harinya, kamu memeriksa persediaan lakbanmu, ternyata tersisa setengah dari total gulungan lakbanmu. Kamu telah membuat gubuk yang aman dan kokoh, kamu pun punya persediaan makanan yang stabil dari laut. Kamu sudah 5 hari di pulau itu, jadi sekarang saatnya mencari jalan keluar. Kamu sudah berusaha keras untuk mencari bantuan, tapi nihil, gak ada pesawat atau kapal yang terlihat. Kamu sudah hampir putus asa, tapi kamu beruntung. Ada sebuah kapal kargo di kejauhan. Kamu harus bertindak cepat. Setelah memeriksa kotak lakban, kamu memutuskan untuk membuat rakit untuk berlayar. Kamu mengumpulkan makanan dan air untuk rencana perjalananmu dan mulai bekerja. Mulai dari mengumpulkan batang kayu besar sebagai alas dan meletakkannya berdampingan, kamu punya tali yang terbuat dari kulit pohon dan dedaunan untuk mengikat kayu-kayu tersebut. Ukurannya cukup besar untuk bisa memuat dirimu sendiri. Kamu kemudian mengambil 1 set batang kayu lagi dan meletakkannya di atas dasar serta mengulangi proses yang sama untuk membuat lapisan kedua. Dengan begini, kamu meminimalkan risiko tenggelam. Terakhir, kamu melakban semua titik lemah untuk memperkuat rakitmu. Kamu mengambil beberapa cabang untuk membuat dayung yang terbuat dari lakban. Persediaan lakbanmu tinggal 15%, sisanya sudah kamu pakai untuk membuat gubuk dan perabotan. Lakban ini tidak sekuat lakban baru, tapi masih bisa digunakan. Setelah alas dan dayung selesai, kamu membuat gubuk kecil untuk menyimpan makanan dan persediaan dan melindunginya dari ombak. Kamu juga bikin tiang dari kayu dan menggunakan selembar kain sebagai layar. Kamu pun meletakkan rakit di atas air dan mulai mendayung. Sejauh ini aman. Kamu membuka layar dan beristirahat sejenak, berbalik dan melihat pulau yang telah menjadi rumahmu selama 5 hari terakhir. Kamu akan melakukan perjalanan berbahaya, mempertaruhkan segalanya, tapi kalau tetap berada di pulau ini lebih lama, kamu pasti nggak akan selamat. Sudah 1 jam berlalu dan pulau itu hampir tidak terlihat, tapi kapal semakin dekat. Kamu masih punya 1 gulungan lakban lagi untuk digunakan dalam situasi darurat. Perairan tenang dan kamu melihat lumba-lumba berenang di sekitar. Kamu makan ikan dan minum air sebelum sadar kalau ombak semakin besar. Kamu menyiapkan layar dan merunduk untuk berlindung. Untung rakitmu kokoh. Ombak besar menghantamnya, menghanyutkan sebagian makanan dan air, tapi rakitnya masih utuh. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai terbenam dan masih belum ada tanda-tanda kehidupan.
Kamu menggunakan sisa lakban untuk memperbaiki rakit. Meski kehilangan sebagian makanan selama badai, kamu punya jaring untuk menangkap lebih banyak ikan. Kamu menyalakan api kecil di batok kelapa, memasak ikan dan mulai makan. Kamu berbalik dan melihat sebuah kapal datang ke arahmu. Kamu segera mengambil ranting, menyalakannya dan mulai melambai-lambaikannya supaya kapal itu melihatmu. Sepertinya kapal itu nggak melihatmu, tapi untunglah seseorang di atas kapal menyadari keberadaanmu. Mereka menurunkan perahu darurat untuk menjemput dan menyelamatkanmu. Bisa dibilang, lakban benar-benar menyelamatkan hidupmu.